Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Rabu 14 Juli 2021. Kiranya sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan terus menyertai kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji nama Tuhan. Sampailah pembacaan kita pada hari ini 2 Raja-Raja pasal 11. Biarlah firman ini boleh memberkati kita dan sebentar kita akan merenungkan firman dan sebelumnya kita akan berdoa bersama. Tuhan Allah Bapa di sorga yang kami puja sembah dalam nama Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur kesempatan pagi hari ini Tuhan percayakan hari yang baru kepada kami. Dan kami mau terus belajar firman Tuhan. Mampukan kami untuk dapat memahami apa yang Kau maksudkan. Dan Kau juga menolong kami untuk menerapkan setiap prinsip kebenaran yang boleh kami dapatkan dari firman Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah diri kami, terpujilah nama-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kisah 2 putri raja dalam bacaan pasal 11 hari ini mungkin membuyarkan imajinasi kita tentang putri. Dalam bagian ini kisah pemusnahan keturunan masih berlanjut. Namun kali ini dilakukan oleh keturunan Ahab, yaitu Atalia. Atalia ini siapa? Ibu dari Ahazia. Ahazia ini juga yang dibunuh oleh Yehu. Atalia ini adalah juga istri Yoram, Raja Selatan. Ya sempat sama ya, Raja Utara dan Selatan namanya Yoram. Tapi ini Yoram Raja Selatan. Walaupun Atalia adalah keturunan Raja Utara. Ketika Atalia tahu bahwa suami dan anaknya sudah mati, maka bangkitlah ia membinasakan seluruh keturunan raja. Di dalam ayat pertama menjelaskan demikian. Ketika Atalia ibu Ahazia melihat bahwa anaknya sudah mati, maka bangkitlah ia membinasakan semua keturunan raja. Bagaimana mungkin seorang ibu suri melakukan tindakan yang kejam seperti itu? Tapi bila kita menengok latar belakang dari Atalia, maka tidak heran jika Atalia bertindak sekejam itu. Karena ia adalah putri Raja Ahab dan Ratu Isabel. Yang dikenal kejam dan jahat. Jauh sebelum pasal ini sesungguhnya Atalia telah menghancurkan suaminya dengan mempengaruhinya untuk melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Baik kerajaan utara yang dipengaruhi oleh keluarga Ahab, demikian juga keluarga Ahab yang bergabung dengan keluarga kerajaan selatan, yaitu dengan menikahnya Atalia dengan keturunan Daud, Raja Selatan. Ia menghancurkan kerajaan selatan dengan mempengaruhi hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Itulah seorang Atalia. Ia juga menghancurkan anaknya Ahazia dengan menasehati anaknya untuk melakukan yang jahat di mata Tuhan. Dalam pasal ini, pembacaan kita hari ini, ia bukannya melindungi, tetapi membinasakan semua keturunan raja. Tujuannya adalah agar ia dapat naik tahta dan berkuasa, walaupun dia seorang wanita. Berbeda dengan Yoseba, yang berlatar belakang putri raja juga, ia adalah putri Yoram, bukan dari Atalia. Ya, Yoram ini adalah suami Atalia, tetapi punya istri yang lain. Dan dari istri yang lain lahirlah anak perempuan yang bernama Yoseba. Yoseba juga istri dari seorang imam yang bernama Yoyada. Ketika ia mengetahui Atalia, ibu suri kerajaan selatan, akan membinasakan semua keturunan raja, ia mengambil Yoas yang baru berusia 1 tahun dan menyelamatkannya.
Dalam ayat yang kedua mengatakan demikian. Tetapi Yoseba, anak perempuan Raja Yoram, saudara perempuan Ahasia, mengambil Yoas bin Ahasia, menculik dia dari tengah-tengah anak-anak raja yang hendak dibunuh itu, memasukkan dia dengan inang pengasuhnya ke dalam gudang tempat tidur, dan menyembunyikan dia terhadap Atalia sehingga ia tidak dibunuh. Selama 6 tahun, Yoseba dan suaminya Yoyada melindungi Yoas dari rencana jahat dari ibu suri kerajaan selatan Atalia. Dan tentu saja melindungi Yoas untuk mempersiapkan anak Ahasia ini, Yoas, untuk naik tahta pada usia 7 tahun. Itu dalam ayat yang keempat sampai 12 menjelaskan demikian. Meski harus berhadapan dengan Atalia, Yoseba dan Yoyada tetap berbuat apa yang benar dengan menobatkan Yoas sebagai raja. Saya bacakan ayat yang ke-12 demikian. Sesudah itu Yoyada membawa anak raja itu keluar, mengenakan jejamang kepadanya dan memberikan hukum Allah kepadanya. Mereka menobatkan dia menjadi raja serta mengurapinya, dan sambil bertepuk tangan berserulah mereka, "Hiduplah raja." Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan bahwa Yoas dilantik menjadi raja selatan pada umur 7 tahun. Ya 7 tahun anak SD ya kalau kita perhatikan. Tetapi dia masih garis keturunan Yoram. Yoram punya anak Ahasia, Ahasia punya anak Yoas. Ya. Dan Yoyada imam yang istrinya adalah Yoseba anak Yoram juga, ya, dipakai untuk melindungi Yoas sampai pada akhirnya Yoas dinobatkan menjadi raja selatan, raja Yehuda. Bapak Ibu saudara-saudara, dari pembacaan kita ini dan juga pembelajaran mengenai kisah yang tragis di kerajaan selatan, karena beberapa waktu lamanya kita belajar kerajaan utara, Samaria ya. Nah pada perikop ini kita belajar kerajaan selatan. Apa yang kita belajar dari pasal ini? Pertanyaan dan perenungan bagi kita. Generasi seperti apa yang kita bangun dalam keturunan kita dan keluarga kita? Apakah generasi yang menghancurkan atau generasi menjadi orang yang suka menolong? Semua itu tergantung dari seberapa dekat relasi kita yang kita bangun bersama dengan Tuhan. Bila kita ingin membangun suatu generasi yang takut akan Tuhan, mulailah dari diri kita yang juga hidup takut akan Tuhan. Kalau kita perhatikan Atalia dibangun dari keluarga yang tidak takut akan Tuhan, membunuh hamba-hamba Tuhan, menyembah Baal ya, dari keluarga Ahab. Itu mempengaruhi Atalia sehingga kerajaan selatan pun berkelakuan yang sama. Sampai pada akhirnya dibersihkan semua, baik utara maupun selatan di pasal yang ke-10 kemarin. Dan berlanjut di pasal 11 ini kita perhatikan, ternyata generasi dari Ahab adalah generasi yang menghancurkan. Nah Bapak Ibu saudara-saudara, kita semua punya keluarga. Kalau kita dipercayakan oleh Tuhan anak-anak sebagai karunia dari pernikahan kita, marilah kita membangun generasi-generasi yang hidup takut akan Tuhan. Generasi-generasi yang senantiasa menolong sesama, bukan generasi yang menghancurkan. Karena itu diawali supaya kita boleh menjadi berkat bagi keturunan-keturunan kita. Marilah kita yang sudah mengerti kebenaran, hidup dalam kebenaran itu, hidup takut akan Tuhan, dan terus belajar apa yang dikehendaki oleh Tuhan untuk kita laksanakan. Dan terus belajar apa yang dimurkai Tuhan, yang tidak disukai oleh Tuhan.
sehingga kita menghindarkan semuanya itu dalam kehidupan kita. Ya, ketika kita jatuh bangun dalam menjalani kehidupan, kita terus kembali kepada Tuhan supaya hidup kita semakin hari semakin, kalau di dalam konteks gereja Tuhan, menyerupai gambaran Putra Tunggal Bapa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Target kehidupan orang percaya, orang Kristen adalah hidup yang menyerupai Kristus. Hidup yang menyerupai manusia sejati dalam ketaatannya kepada hukum-hukum Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang berinkarnasi menjadi manusia. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita membangun generasi-generasi selanjutnya. Baik di lingkungan keluarga kita sendiri, baik bersama-sama di gereja sebagai kaum yang lebih tua, lebih senior, memberikan teladan yang baik dalam kehidupan takut akan Tuhan, hidup yang taat kepada firman Tuhan. Sehingga ketika kita mengajari generasi selanjutnya, mereka pun kiranya Tuhan memberkati, mereka pun boleh menjadi generasi-generasi yang hidup takut akan Tuhan. Dan kelangsungan kerajaan Allah melalui gerejanya yang dipercayakan Tuhan boleh terus berlangsung dari generasi ke generasi. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan karena muncul generasi-generasi yang takut akan Tuhan, hidup dalam ketaatan kepadanya. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan, banyak jiwa diberkati, dimenangkan bagi nama Kristus. Puji nama Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, untuk firman Tuhan hari ini. Kami mau belajar terus menggali firman Tuhan, dan pada saat kami mendapatkan kebenaran firman, kami mau terapkan dalam kehidupan kami. Khususnya pada hari ini, kami ingin membangun generasi-generasi yang takut akan Tuhan. Diawali hidup kami yang takut akan Tuhan, tunduk pada firman Tuhan, dan melaksanakannya itu dengan sukacita, sebagai kehormatan yang Tuhan berikan kepada kami orang-orang pilihan yang dipercayakan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, mampukan kami untuk dapat menerapkan firman Tuhan dalam hidup kami. Terpujilah namamu Bapa, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.